ketemu bukan di Indonesia, tapi Iya. malah di negara Ketemunya di Taiwan gitu ya. Iya. Harus anti mainstream. Yang lain podcastnya di negara masing-masing. Ini podcast harus di luar, harus wajib banget, wajib kudu mesti ya. kudu. Nah, memang gua ngetekennya dia dari kemarin si Alfa ini udah sempet main-main ke ARX. Pak Benny, ARX. Benny, Yang belum main- sempat kemarin itu Pak Andi Jawara Media. Itu belum sempat. Tadinya mau sekalian kan Jogja, cuman belum sempat. Iya. Jadwalnya belum masuk. Jadi udah ngapain aja, Pak? Sejauh Ah. ini dari Dari apa tuh? lulus ini. Waduh, apa ya? Bulan pertama tuh full skill bareng Ivan. Iya. Terus 2 bulan ini nyebur di AI, udah nyari apapun yang bisa dikerjain di AI, nyari apa ya? Nyari kayak ya apapun yang istilahnya gini. AI itu yang mau kan gue mau ceritanya mau serius di situ. Cuman yang jadi problem begitu gue nyebur ke sana padahal baru belum nyebur, becek istilah gini ya. Kalau AI itu samudra nih gue baru di pantai baru becek kaki nih. Benar. Belum nyelam bahkan. Iya. Baru becek kaki doang. Stable diffusion aja baru pegang. Iya, baru megang. Itu tuh baru kayak apa namanya baru sadar kalau oke gue ketinggalan 3 tahun gitu. Gimana caranya dalam beberapa bulan ke depan gue harus catch up ini 3 tahun. Terus udah kayak gitu mencoba berbagai metode misalnya gue cari kuliah udah ada sih. Kemarin kelihatannya UGM agak serius buat S2 AI-nya, nggak tahu apakah beneran bisa ke sana. Tapi ini serius lu mau kuliah lagi? Ya, walaupun sebetulnya agak sedikit time consuming, cuman kelihatannya salah satu metodenya ke sana. Terus udah kayak gitu, ya of course selain kuliah karena gue sudah tidak betul-betul pengangguran. Karena betul-betul pengangguran ya. Tapi kan lu masih still profesional di overclocking dan juga di ini. Iya, itu masih ada. Itu that part of income masih ada. Iya. Gue bersyukur itu part of income masih ada. Cuman istilahnya kalau gue mau benar-benar masuk kayak istilahnya ini bukan sesuatu yang setengah-setengah. Dan itu cuma gue bilang sama kantor bahwa gue nggak mau belajar ini terus gue setengah-setengah di dua-duanya gitu. Karena kalau gue setengah di dua-duanya gue nggak bakal jadi apa-apa. Ini gue berasumsi ini di luar kepala gue. Jadi kalau gue mau ngerjain ini, gue butuh ngasih 100% kepala gue buat ini. Kurang lebih. Atau itu 90% gitu, 10% cari duit. Lu ada target berapa lama untuk belajar ini, Pak? Max 2-3. Di atas 2 tahun tuh Oke, kan lu kuliah S2-nya udah pasti ya 2 tahun gitu. Gue asumsi segitu. Rata-rata. Hopefully nggak terlalu aneh-aneh. Setelah itu apakah lu masih mau eksperimental lagi dengan AI atau Ya itu justru that's the good question. Gue belum tahu gini. Untuk lo bisa sukses di suatu hal ada banyak cara. iya. Untuk lo bisa dapet duit di beberapa hal, lo harus menemukan problem. Gue pernah baca bahwa kalau lo mau dapet duit, lo harus menemukan problem di mana problem itu banyak yang mau bayar buat problemnya, buat lo menyelesaikan problemnya. Iya. Jadi finding problem worth solving itu adalah sesuatu yang lagi gue cari sekarang. Problemnya gue belum tahu bentuk AI-nya tuh kemana gitu. Gue cuma pengen, ya itu mah gue bilang gue bener-bener cuma pengen nyebur dan becek dulu aja, pengen lihat ini sejauh mana sih istilahnya. Lu bisa. ngerasa AI sekarang masih abstrak banget ya? Sangat. Gini. Dan oh ya ini disclaimer ya. Pengetahuan AI gue ini anggaplah dibanding orang-orang yang udah belajar AI secara serius dari 5-10 tahun yang lalu. Gue ini nggak beda sama anak SD, mungkin TK kali. Jadi Iya. dengan pengetahuan kayak gitu, kalau lu bilang abstrak ini lebih mirip kayak apa ya? Internet tahun 98. Jadi orang-orang udah tahu ada benda bernama internet nih. Berguna sih kalau gua kadang-kadang mau cari informasi. Nyokap gua dulu nyari informasi tesisnya karena nggak ada di Indonesia, nyarinya lewat internet. Iya. Dan itu aja buat gua yang masih SD waktu itu bingung. Itu apaan sih bisa connect terus cari-cari gambar, terus apa bisa tukeran apa yang istilahnya orang-orang zaman dulu masih suratan fisik gitu. Oh ini ternyata ada surat Paling yang bisa. mentok internasional pakai fax gitu. Iya, ini ada email Iya. gitu. Nah, dan kita baru tahu oke ada metode ini gitu. Nah, ada metode ini tapi kita belum tahu, kita belum ngeramalin tahun 1998 bahwa di tahun 2020 lu nggak ada internet tuh kayak anjir kayak gue disconnected dari society gitu. Iya. Misalnya kayak gitu. Lu kemarin di sini mati lampu nggak? Di mana? Gua kemarin dari sini mati lampu. Oh, di lampu. Gua nggak tahu. Gua di tempat gua nggak. Jam 1:30 pagi sampai sampai jam 3. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Ya, lu coba kebayang kalau itu terjadi siang-siang lumayan lama. Aja horor banget sih kalau siang. Horor sih kalau siang tuh. Kalau soalnya kalau listrik mati, internet mati kan. Iya benar. Nah, makanya sekarang di dunia ini kalau misalkan udah kayak begitu, Iya. mau ngapain lu? Oh iya, sama lu inget yang kapan itu ada blackout banyak rame. Gue lupa di Jakarta tahun berapa ya?
sebelum pandemi apa ya? Sebelum pandemi itu. Gua lupa ingat, cuman Ya, itu pas waktu itu mati. Itu sampai seharian kan? Ya itu langsung istilahnya begitu tuh hilang tuh anjir nih yang keganggu banyak banget. Nah, AI belum jadi kayak gitu. Ini baru di depannya banget dan ya kita masih dan ini masih ada banyak, makanya gue bilang kita tuh ada di fase dimana ini lagi banyak dicari potensi penggunaannya, manfaatnya bisa kayak gimana. Kemudian banyak yang juga istilahnya konsep soal legalitas. Ya for example yang paling gampang sekarang kan yang lagi jadi buzzword tuh generative AI kan. Lu bikin entah lu mau ngomong itu art, entah lu mau ngomong itu gambar atau apapun itu menggunakan AI istilahnya. Nah, di situ konsep legalitasnya itu banyak yang udah mulai bahas. Ini copyright-nya sebetulnya punyanya siapa sih? Terus kayak kemarin gue agak iseng gini kan, gue kemarin mencoba bikin video dan seperti biasa bingung bikin background, bingung cari background gitu kan. Baru pertama kali gue ketemu sebuah soundraw.io namanya. Jadi tuh AI music generation yang agak-agak sedikit random. Cuman kalau lu ketemu ini yang bener, lu bisa kayak bikin lagu random back sound gitu. Jadi kayak lu bisa jadi kayak bikin back sound random gitu tuh gue pakai di video vlog Komputex gue kemarin buat istilahnya kayak end creditsnya gue pakai sebentar di situ. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Tapi memang soal legalitas masih akan banyak masalah sih. Kayak sekarang aja perlu dibahas lah intinya. Image generation kayak gitu, nge-generate image itu juga banyak yang mempermasalahkan karena untuk nge-train modelnya ada yang pakai foto orang. Nah, di sini yang jadi problem kan ada beberapa kubu di sini. Yang kubu bilang, lah kalau foto lo tersedia di internet dan foto lo ya lu taruh di internet, itu hak publik untuk dimanfaatkan istilahnya. Sedangkan terus kemudian ada satu lagi yang bilang nggak boleh dong, artis tuh berhak punya hak gitu. Dan ini masih ya istilahnya masih adu jotos ini kedua kubu. Kedua-duanya sebetulnya pengen tahu yang bener tuh seperti apa sih. Soalnya kan ada juga yang bilang ya editor yang pakai Photoshop juga kadang buat nempelin sesuatu, nambahin sesuatu, ngambil gambar dari Google Image, tempel, potong-potong, habis itu jadi gitu kan. Nah ya kurang lebih mungkin kasarnya kayak gitu. Jadi sebetulnya apa yang dikerjakan AI juga kurang lebih kan dia nge-generate itu dari data yang udah di internet gitu. Ya gitu. Jadi sebetulnya dikerjakannya aja bukan sama manusia. Nah, tapi menurut lu AI ini bakalan jadi kebutuhan primer ke internet apa enggak? Kalau misalkan lu nganggep bahwa ini kejadiannya kayak internet dulu di tahun 98 99 atau di era 2000-an awal. Iya, jadi gue ngomong bahwa gue mau berasumsi tepatnya bahwa dengan segala pengetahuan gue melihat bahwa AI di tahun 2022-2023 itu mirip dengan internet tahun 1998. Kita lihat potensinya, tapi kita benar-benar belum tahu nanti dia akan jadi tidak tergantikan di mana. Iya. Tapi gini, misalnya kita kita asumsi penggunaan penggunaan orang-orang yang ngelakuin foto retouching, orang-orang yang ngelakuin foto editing lah. Mari kita asumsikan foto editing gitu, nggak usah video editing dulu. Dulu sebelum ada Photoshop, foto editing itu kegiatan yang hassle sekali. Iya. Begitu ada tool bernama Photoshop, oke, sekarang semua kerjaan lu jadi cepat. Dan itu akan mengubah workflow, istilahnya orang yang nggak mau kerja pakai Photoshop, akhirnya kayak istilah kalau lu mau produktif lu dipaksa kerja pakai Photoshop gitu. Dan AI itu punya potensi untuk jadi tool macam kayak gitu, cuman supercharge istilah. Jadi kalau lu mau kerjaan lu cepat, bisa jadi akan ada orang yang kita saat nanti masih fase-fase adopsi istilahnya, akan ada orang yang bilang ya udah saya mau kerja pakai ini gitu. Ada orang yang milih aduh enggak lah saya kerja cara tradisional aja gitu. Nanti yang membedakan apakah execution time dari orang yang pakai tools AI ini membuat mereka memang jadi produktif gitu. Dan itu butuh testing, dan itu butuh testing untuk lihat use case-nya nanti jadinya kayak gimana dan sebagainya. Itu kan sebagai tools ya, beda dengan internet yang sekarang sebetulnya internet itu jadi kebutuhan primer banget gitu. Iya. Nah, nanti bisa jadi ini soalnya ini spekulasi banget. Maksud gue gini, AI kan possibility-nya sangat luas ya. Iya. Dia nggak cuma bisa jadi tools di smartphone lu atau di PC lu gitu. Tapi AI ini kan bisa dimasukin ke dalam IoT dan segala macam. Nah, dan tepatnya kita sedang mencari cara mode eksekusi seperti apa dan dia mengeksekusi model apa yang akan memberikan fungsi baru. Dan fungsi baru yang berguna, bukan fungsi baru gimmick gitu ya. Bukan tiba-tiba lo punya AI bisa nebak selera warna lo berdasarkan RGB lo gitu. Enggak, jangan sampai ada gitu. Bercanda. Jangan sampai. Jangan didengerin ya kalau ada vendor-vendor yang suka bikin RGB ya. Jangan masukin AI ke RGB please, jangan, tolong jangan. Jadi kurang lebih kayak gitulah buat pemanfaatannya saat ini. Sumpah ya, tadinya gue pikir tuh
lu lulus dari JR tuh buat nge-review gara-gara ngerasa kayaknya PC udah nggak menarik deh. Oh enggak, bukan. Dan enggak ada totally enggak ada hubungannya. Yang seandainya kalau lu mau iniin adalah PC itu getting more complicated. Iya. PC itu gini. Kalau seandainya gue kerja di sebuah bidang, gue ingin mengerjakan itu sebaik mungkin yang gue bisa. Sebaik mungkin seusaha apapun yang gue bisa. Makanya kadang sampai mengorbankan jam tidur. Gue mau menilai bahwa dengan kemampuan yang ada di kepala gue sekarang, gue menilai gue belum menjalankan pekerjaan gue dengan sebaik-baiknya gue bisa istilahnya. Ya. Jadi istilahnya kalau lu bilang PC itu nggak menarik, bukan. PC itu masih menarik, bahkan menurut gue jadi makin complicated sekarang. Tapi gue kehabisan metode untuk menjelaskan konsep yang kompleks ini ke konsumer. Karena zaman gini. Kalau lihat lu balik ke tahun berapa ya? 2010 gitu. Kayaknya orang ngerakit PC masuk BIOS itu hal yang normal gitu. Ya udah lu punya PC terus lu harus config apa boot drive gitu biar lu bisa install Windows segala macam. Masuk BIOS tuh suatu hal yang normal gitu. Tapi kita di tahun 2023 ada orang mungkin ada user yang beli memori dengan harga berjuta-juta gitu dengan memori tersebut. Kalau mau jalan spesifikasi sesuai box, lo harus masuk BIOS menjalankan sebuah menu bernama either XMP atau Expo atau apapun itu. Dia tidak mau karena alasannya, loh saya udah beli ini segini mahal, ngapain saya harus masuk ke BIOS gitu. Jadi kompleksitas teknologinya tuh naik terus dan ya kita nggak bisa expect usernya untuk selalu pasti ngerti kan gitu. Tapi kompleksitasnya justru menurut lu ini mengarah ke ngerepotin gak sih untuk pengguna-pengguna in general? Karena kan maksud gua ini kan pengguna PC nggak semuanya entusias ya. Betul. Nah itu kalau lu bilang yang dimana seharusnya kan konsep dari sebuah teknologi itu kan mempermudah user. Betul, agree, 100% gue agree. Kalau lu bilang ngerepotin, gue 50-50 gini. Mungkin lebih cocoknya bukan ngerepotin, tapi ngasih terlalu banyak opsi. Jadi lu capek milih opsi yang mana gitu. Karena opsinya tersedia banyak, lu jadi justru bingung. Udahlah kasih tahu gue harus kemana gitu. Istilahnya. Jangan kasih gue segini banyak option terus gue bingung bentar gue bisa salah itu. Dan itu terjadi di PC. Itu sementara lu kalau ngeliat di smartphone, lu ngelihat di mobile device lainnya, pakai jalan indah gitu kan. Semua itu udah tinggal pakai gitu. Kita pakai bahkan semudah itu. Betul. Ini iPhone gitu. Kayak HP lu sekarang. Harus ya di bawah-bawah ya HP gue. Nyangkut sama mic terjatuh mic-nya. Bahkan teknologi kamera di dia itu semakin kesini semakin dipersimpel gitu. Iya. Karena dia udah tahu dan di smartphone juga udah banyak AI yang dipakai metodenya untuk di kamera kan. Dia udah tahu mana kualitas image yang bagus gitu yang bakalan dia pilih gitu dari beberapa shutter yang dia ambil gitu kan. Salah satunya kayak gitu. Itu kan mempermudah gitu maksud gua. Bukan dikasih opsi. Nih kita sekali cekrek itu ada beberapa shutter kita pilihin satu-satu. Itu yang terjadi di PC. Nah, iya. Gitu maksud gua. Gua agree. Yang ujungnya orang jadi bingung dan ngerasa aduh ribet gitu. Iya. Dan itu gua ngerasain itu karena mungkin curhat sedikit, lo tahu mungkin kasusnya AMD Ryzen 95 derajat di mana AMD meyakinkan semua orang. Tapi kenapa kejadian itu nggak ada yang ngoceh di Intel sih? Kan Intel lebih tinggi 100 derajat. Itu yang lucu karena mungkin pas waktu yang di Intel mereka sudah ngerasa kalau Intel tuh nggak usah dioprek, baik-baik aja gitu karena nggak ada masalahnya. Sedangkan platform sebelahnya. Tapi gue bagian nge-review laptop ada ketemu suhu 95 dibilang panas laptopnya Pak. Masalah kan. Gini. Buku tambahin sedikit buat yang gitu. Lu tahu nggak? Dulu sampai ada orang yang minta, bisa nggak limit suhunya kita naikin jadi 115 supaya skor kita lebih tinggi. Padahal tahu yang mana. Udah jelas lebih masalah padahal. Anyway, itu di luar topik. Cuman yang gue bilang tadi bahwa gue berusaha untuk orang-orang itu nggak lihat angka 95 daripada takut, panik gitu kan. Ya udah, MS-nya juga bilang kita perlu do something nggak about this. Ya udah yuk, hayuk gue bilang bikinin deh profile. Tidak dipakai kenapa? Karena yang bikinin profile itu jauh banget di dalam. Kayaknya gue udah sering maksudnya kalau soal kayak temperatur gini, gue tuh udah sering bahas dari tahun 2017 atau tahun 2018 deh Pak. Gitu soal laptop yang gue sampai bandingin, nih ada laptop yang suhunya 60 derajat full load, CPU-nya sama laptop nih yang suhunya 90 lu lihat gitu kan. Lu bilang laptop ini panas tapi performanya lebih tinggi. Yang ini bahkan sama Core i5 aja bisa seimbang gitu. Soalnya mari kita asumsi orang-orang tersebut mau melindungi investasinya.
Kalau mereka lihat suhu panas, mereka takut investasi ini, aduh nanti kalau rusak segala macam. Dan itu bisa kejadian loh. Ada beberapa teman-teman gua. Kalau gini, laptop mereka masalahnya simple, masalahnya driver ya, karena certain graphic card, nggak mau nyindir siapa-siapa ya, karena certain graphic card kita udah tahu lah ya, udah certain graphic card. Masalahnya karena graphic cardnya, bukan karena suhunya. Cuman karena dia ngelihat suhu tinggi, yang disalahin itu. Yang disalahin suhunya dulu. Terus gue bilang, enggak gitu sebenarnya. Jadi gini, driver lo tuh perlu ya kadang-kadang digangguin Windows update gitu ya, driver lo gitu. Jadi ya itu masalahnya di situ gitu, bukan suhu lu sebetulnya. Jadi lu resah juga di situ, lu resah di situ nih di kompleksitas PC ini sekarang. Iya, betul. Ditambah lagi juga jadi ngerasa banyak yang lu belum ketahui dan akhirnya lu memutuskan udah dulu. Istilahnya gue berharap gue sudah menyelesaikan pekerjaan gue dengan baik. Gue nggak tahu, gue nggak bisa menilai pekerjaan gue sendiri. Orang lain yang bisa menilai kerjaan gue nggak tahu seberapa jauh gue bisa menjalankan pekerjaan gue. Tapi gue merasa bahwa ini PC udah makin kompleks gitu, dan toh gue nggak segitunya. Gue bukan orang yang istilahnya gue butuh banyak belajar lagi kalau gue mau berguna di level ini gitu. Jadi daripada gue udah berjuang setengah mati dan berusaha berguna di level ini, terus ujung-ujungnya jadi biasa-biasa aja, ya udahlah kalau ada kesempatan loncat nyari tempat yang lain, gue nyari tempat yang lain karena kelihatannya tempat yang lain ini yang bernama AI ini menarik kayak gitu. Gini, dulu pas waktu internet tuh jadi ya the new revolution, ada software app dan lain-lain, kayak smartphone dan lain-lain, gue ngerasa ketinggalan di situ karena saat itu gue bener-bener lagi konsen kacamata kuda 100% overclocking gitu. Yang sebetulnya gue berterima kasih juga karena konsen 100% di overclocking itu kebetulan memberikan gue ya berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi anyway, gue berharap untuk nggak miss momen itu di AI. Walaupun gue justru baru sadar setelah 2 bulan ini kayak gue udah ketinggalan lumayan jauh sebenarnya. Cuman masih doable untuk dikejar kalau 100% kepala gue ditaruh di sini. Ada satu postingan lu di Computex yang lu nggak menjelaskan apa-apa sih. Saat lu pegang VGA-nya H100 itu. Itu gue juga di video gue juga nggak menjelaskan apa-apa. Akhirnya ya, ada sebuah, cuman gue bangga aja ini ada sebuah VGA yang kemungkinan gue nggak bisa beli saat ini gitu. Ya udah aja foto gitu, karena memang gue nggak berusaha menjelaskan apa-apa dengan itu H100. Gue juga di YouTube ngelihat itu di boot Gigabyte, gue juga cuman bahas ya dari server superkomputernya Gigabyte ya pakai apa superkomputer AI. Pakai GPU-nya ini udah kelar, gue nggak bisa jelasin ini apa. Ya, karena gini. Orang-orang yang di daerah itu, entah di istilahnya di computing scale itu, mereka kadang-kadang mungkin malah nggak lihat hardware, yang ngurus hardware lebih banyak teknisi. Betul. Mereka akan ngurus arsitekturnya, ini di deploy di sebelah mana, kemudian ekosistem software kerja sama siapa, apa workload yang pasti dijalankan di sana, servicesnya seperti apa, mungkin kayak gitu. Dan banyak banget orang yang mungkin lebih ngerti soal urusan kayak gini. Untuk yang memang udah mainnya di kelas enterprise ya. Nah, setelah lu lulus kuliah, ini kan sekarang lulus reviewer nih. Baru lulus reviewer, namatin reviewer. Hopefully. Nah, lu kalau udah namatin S2 ini, ya, lu mau jadi reviewer lagi atau mau jadi apa, Pak? Belum tahu. Gini. Gue berharap ini best case, Iya, best case. Best case dulu lah, cita-cita. Best case cita-cita. Gue menemukan sesuatu yang hopefully berhubungan dengan apa yang gue kerjakan ini, di mana yang gue kerjakan ini ternyata dicari sama orang. Entah gini. Paling gampangnya, misalnya kepala gue cukup bagus dan tiba-tiba ada yang milih gue bisa jadi konsultan independen buat entah deployment AI somewhere gitu. Itu salah satu yang gue istilahnya happy gitu kalau itu kejadian. Ya, lu kuliah S2 untuk AI ini bukan karena lu dihubungin sama Rajo Koduri yang lagi bikin startup. Nggak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau dia mau ngomongin sih, considering kayak gitu. Dia lagi bikin startup tuh. Ya kan? Tapi emang ya masalah temennya dia bikin akselerator buat AI 100% si Jim Keller kan, yang salah satu yang jadi bapaknya Ryzen juga. Dan dia ngelihat, jadi nanti di masa depan ini likely nanti bakal ada istilahnya, kalau gue nggak salah dengar dari salah satu lecture-nya dia gitu, dia ngomong ya bakal ada 2 kelas PC yang punya AI accelerator sama PC yang tidak gitu. Itu bakal mirip kayak PC zaman dulu yang punya grafik PC legacy. Anjing, PC legacy. Jahat banget. Kayak gitu. Jadi ya mirip suatu saat akan legacy. Iya, kan mirip kayak dulu kan ada istilahnya gini, di awal 9 bulan anjir tua banget tuh awal 9 bulan. Jadi orang main game itu kalau lu bisa main game dengan PC lu punya 3D accelerator, game lu tuh super high end gitu. Lu main game 3D lah, itu kayak Quake lah segala macam. Nah, ada PC yang tidak punya 3D accelerator.
mungkin nanti visinya ke sana. Jadi PC yang memang tidak punya akselerator atau PC yang punya. Walaupun gue mau asumsi kayaknya sih dengan ngelihat, oke, mungkin harusnya ini nggak NDA pas gue ngomong ya, hopefully nggak NDA. Tadi sorenya Tovan bilang nggak NDA. Baru pagi ini ada orangnya AMD nanya mau ikutan sesi wawancara briefing nggak buat Ryzen AI namanya. Oh, ini pertama kalinya gue ditawarin sama AMD di mana mereka bilang, hey kita tertarik sama sebuah benda bernama AI, yang dimana pertanyaan pertama yang gue tanyakan di ruangan itu adalah, lu kemana aja bos? Kurang lebih kayak begitu. Itu AI accelerator di Ardene 3 juga belum kepake banget. Exactly. Jadi sekarang dia menjelaskan, hello, kita punya namanya Ryzen AI. Ini bentuknya agak beda dikit, tapi kita merasa ini capable. Problem gua cuma satu. Gua happy ada penjelasannya, gua happy ada komitmen ya. Gua happy ada komitmen. Kemudian ya dia cuma jelasin bahwa ini bakal power efficient, dia nggak mau pushing power. Intinya dia pengen ini AI-nya tuh as efficient as possible. Jadi kalau ngerjain sesuatu di background kayak apa ya? Kayak lu zoom video meeting terus belakang lu mau di blur atau diganti dan digantinya tuh bisa cakep pakai AI segala macam gitu. Itu jalan di background dengan rapi istilahnya. Dia bilang ini istilahnya sebuah awal dari komitmennya AMD untuk bilang kita mau menghadirkan AI ini for the masses gitu. Jadi lu nggak harus pakai AI accelerator di sebuah GPU yang ratusan watt gitu. Istilahnya kayak gitu. Cuman masalahnya ini, lu udah sempet nanya belum? Udah ada yang kerja sama belum dengan Ryzen AI ini? Gua nanya aplikasi Software, apa? ya apps-nya apa? Belum. Karena gini. Pas waktu dia bilang ini ada ruangan demo, gua happy saat AMD kasih live demo. Problemnya yang gue lihat di ruangan live demonya adalah mereka bilang di situ ada semacam kayak object detection gitu, jadi buat detection muka atau apa, ini macam-macam. Lu bisa bikin object detection ini buat jadi semacam computer vision, macam-macam. Lu bisa bikin ini buat bisa lu pakai buat kayak sorting foto dan lain-lain gitu. Dan istilahnya mereka mau di demo itu gue tidak lihat ada performance number, nggak tahu sengaja nggak tahu nggak gitu. Karena dia AMD hanya sekadar mau nunjukin kalau AI kita bisa dipakai. Iya, jadi judulnya baru sampai situ. Dia dikasih tahu bahwa kita punya unit AI, ini akan power efficient, ini ada di Zen 4. Implementasi ke depannya gimana? Kita waiting ini unit untuk dipakai sama banyak orang dan banyak yang tertarik, istilahnya begitu. Sementara lu kalau misalkan bicarain Nvidia udah masuk di industri dengan superkomputernya. Agak sedikit makanya jauh kalau Nvidia itu bahasanya gue nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pervasive istilahnya. Jadi ada di semuanya, di mana-mana lu lihat di mana-mana gitu. Software side-nya sakit banget. Sekarang beberapa tahun terakhir Epic di area server, ya kan, di area server, di area workstation itu lagi dominating banget. Iya, dominating banget. Gue jadi pesimis gara-gara ngeliat CPU Nvidia anjir di bootnya Gigabyte kemarin. Iya. Di sebelahnya ini Epic masa depan gimana nih? Iya, walaupun cuman kayaknya Nvidia juga istilahnya ya yang mereka pengen achieve dengan Grace CPU itu adalah certain things yang mungkin sekarang kalau kita bicara raw throughput ya istilahnya mungkin belum ngejar Epic saat kita ngomong sekarang. Saat kita ngomong ini belum. Kita ngomong sekarang. Cuman gua kayak ngelihat suatu potensi yang besar karena ya ini ada AI dan cloud di sana, server dan segala macam. Itu semua akan manfaatin ke depan nanti. Iya, walaupun ya to be fair kita nggak tahu exactly pemanfaatannya kayak gimana. Cuman ya intinya AI race ini akan menghasilkan company-company yang memang bikin produk spesifik untuk hal tersebut gitu. Yang lucu ya, kalau dari sisi gue pribadi yang ingin gue lihat dan ingin gue amati adalah gimana efeknya ke consumer hardware. Gue kan dekat banget sama consumer hardware sebetulnya, walaupun ya banyak yang nawarin masuk enterprise hardware, rasanya belum segitunya tertarik. Bukan nggak tertarik. Kenapa nggak mau, Pak? Bukan nggak tertarik, gajinya serem banget man. Iya, kenapa nggak tertarik? Gue bisa hidup tenang kalau udah masuk situ sebetulnya. Problemnya cuma satu. Let's just say area enterprise tuh politiknya sedikit lebih banyak dari yang gue nyaman untuk kerjakan. Oke lah, ini berarti soal idealisme lah. Soal idealisme lah. Walaupun ya kadang-kadang kalau lihat angkanya sih sebenarnya pengen loncat istilahnya. Sebenarnya gue sempet tertarik sama waktu itu teorinya si Tara Arts waktu itu soal AI kayak gini. Karena kan dia ngomonginnya game kan. Gimana kalau suatu saat ada game kayak GTA 5
yang NPC-nya banyak, tapi kita bisa ngobrol sama dia dan itu ngobrolnya beda-beda terus karena lewat AI. Ya bener. Ya, nggak usah jauh-jauh. Mungkin gue ngomong game yang dekat banget sama gue aja dulu kayak Genshin Impact gitu. Ini ada Genshin Impact tuh ada NPC, lu ngetrain spesifik NPC itu pakai large language model, di mana large language model specifically tune untuk dunianya ya. Jadi bukan dunia kita ya, tapi dunia Genshin misalnya. Betul, ya, kayak gitu. Ada kayak gitu, gue main gamenya ngobrol sama curhat atau ngobrol sama NPC-nya kayaknya. Iya, bisa. Iya, kayak gitu. Jadi biasanya kan NPC selalu ngomong yang sama kan? Iya, betul. Diulang-ulang. Iya, anjir tuh jadi ini akan beda terus. Iya. Lu bakalan no life lu di game itu. Iya. Gua happy kalau itu terjadi. Gila, men. Walaupun gue udah nggak main Genshin dari versi Dan itu possibility-nya gede banget karena kita sekarang udah punya ChatGPT kan. Tinggal gimana caranya kita execute itu locally. Iya. Executing large language model itu saat kita ngomong sekarang itu masih butuh massive computing horsepower banget ya. Kita ngomong nggak 1 GPU tapi mungkin puluhan GPU kelas Hopper H100. Iya, Hopper H100 itu. Ya, kita tunggu aja Hopper H100 itu jadi kelas konsumer dan jadi bisa dibeli IGP. dengan harga 5 juta. Anjir, jangan IGP juga. Gue masih ngebayangin ini sebenarnya teknologi Hopper ini udah semakin murah dan bisa diterapin di kelas-kelas konsumer kayak RTX berapa gitu nantinya gitu kan. Ya nggak, intinya dan kalau sekarang kalau gue bicara gue masih stuck di istilahnya progress gue kalau dari ngetes consumer hardware, gue masih stuck di waifu bench inference sama waifu bench training. Itu pun yang tadi masih belum beres. Gue masih belum masukin itu di benchmark VGA gue sih, Pak. Karena ya lu tau lah, kayak gue ngerasa masih kurang fair di AMD juga belum bisa jalan. Kalau dimasukin di benchmark VGA, yang merah sama biru nggak jalan. Betul. Itu yang bikin gue sulit. Nggak, tapi gini, spesifik buat launching RX 7600 kemarin, gue happy sih AMD tahu kalau mereka bakal ditanyain. Makanya mereka masukin not AI Shark itu kan. Iya. Walaupun itu masih jauh banget. Maksudnya, software-nya masih belum segitunya nyaman dipakai istilahnya. Ya itu nggak nyaman, makanya gue juga nggak masukin dan gue jadi agak bingung untuk nge-compare sama Nvidia punya kayak gimana dengan software itu. Tapi gue kagum sama Tom Hardware sih, akhirnya dia bodo amat gitu. Mari kita compare aja gitu. Iya. Gue bisa sih ngerjain itu, cuman istilahnya kalau gue ngerjain itu ya gue males tuning stable diffusion-nya anjir. Gue bukan tuning stable diffusion, kalau gue ngerjain itu misalnya beneran keluar videonya nih yang fanboy merah sama biru, jangan baper ya. Serius sih, Jo kenceng banget sumpah. Iya. Kencengnya sih ya 20-60 langsung dimenang-mendingin lah. Ya, itu bisa video yang membuat VGA-nya Nvidia tuh memang harga segitu jadi kelihatan worth it. Yang bikin VGA Nvidia worth it bukan ray tracing-nya anjir. AI itu sebetulnya. Iya. Nggak cuma AI, Nvidia tuh investment ke software-nya tuh banyak banget Gusti. Banyak banget, gila. Itu setiap kali mereka ngomong, ini kita ada library buat accelerating ini, kita ada library buat accelerating ini, kita ada library buat accelerating ini. Kemudian sisi satunya gitu, nggak usah nyebut salah satu yang mana, tinggal ada merah sama biru gitu ngomongnya. Kita mendukung open standard. Come on really guys. Itu ya, sebelah maju 10 langkah, lu baru melangkah 1 ke depan gitu, tuh dilihat ya sebelah itu kayak gitu loh. Bisa secepat itu Nvidia ya? Nggak, jadi istilahnya karena gini loh, gue adalah orang yang, walaupun kalau orang Nvidia mungkin nggak seneng gue ngomong kayak gini, tapi gue adalah orang yang sangat pro-choice banget buat hardware istilahnya. Gue merasa semua orang berhak milih hardware yang dia suka for whatever reason yang dia suka. Tapi dengan kondisi kayak gini, lu punya untuk sebuah alasan tertentu emotional attachment sama VGA AMD gitu misalnya. Terus lu mau jalanin stable diffusion dengan mulus, dengan itu step untuk itu ke generate dan dihasilkan dengan baik itu jaraknya lumayan jauh, men. Nggak seamless istilahnya, nggak lu download software ini rapnya keluarin semua, rapnya kelarin semua, repositorinya beresin semua, terus kayak gitu klik 2 kali jalan kelar gitu. Itu yang menurut gue masih masih problematik lah istilah. Dan gue sangat berharap merah sama biru catch up di sini. Biru kelihatannya ada niatnya, maksudnya niatnya tuh kelihatan sekali kalau biru udah ada gitu, karena kalau walaupun ini asumsi sekali lagi ya, gue nggak pernah bener-bener bisa nge-probe XMX atau AI unit yang ada di si Intel Arc. Cuman kalau lu cuman hitung dari silicon percentage istilahnya, jadi kalau lu punya sebuah die atau sebuah chip, jumlah silikon yang lu kasih ke chip itu tuh menunjukkan lu seberapa pede sama unitnya. Pasti mereka akan kasih compute unit yang tebel gitu kan. Kalau kayak AMD lu mau punya cache yang tebel, Nvidia juga cache-nya tebel sekarang gitu kan. Nah,
Intel XMX unitnya itu tebel, men. Seriously tebel. Sampai membuat gue mikir, ini kalau dibikin cuman buat XeSS aja, lo tau kayak DLSS Intel kan yang XeSS kan. Itu kayak percuma gitu. Ngapain lo pakai? Yang sampai saat ini optimasi cuma di SOTR. Iya. Itu pun buat ARC A380 beresnya buat naikin dari 720 ke 1080, enggak. Sorry, 540 ke 1080 dan gambarnya juga, kena hit udah. Kena hit, udah pasti kena hit. Kecuali lu main di handheld. Ya, kecuali main di handheld, karena handheld. Handheld 7 inci tuh gimana 720p, bahkan setelah upscale baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Gue main Death Stranding 720p RSR, men. Tapi yang jadi problem orang-orang yang biasa main di monitor gede, sensi dan alergi sama 720p karena nggak pernah lihat layar kecil. Nggak peduli gue mah. Gitu. Ya gitu lah jadi. Habis PC mahal. Iya bener, nggak salah. Dan gini, lu kalau mulai masuk ke topik PC mahal, men, gini, lu mahal, tapi lu dapet apa yang lu bayarkan, gua nggak punya problem. Oh iya dong. Gua nggak punya problem. Oh iya dong. Lu udah beli PC mahal-mahal, lu menghabiskan waktu apa? Seminggu nungguin patch. Supaya lu bisa jalan gamenya nggak stuttering. Dengan gamenya 800.000. Ini gue setengah curhat sih, Ben. Udah gitu game telat 2 tahun baru rilis. Sebelumnya eksklusif di PS. Curhat banget sih kita. Jadi istilahnya gini, lu keluar gak usah 30 juta, lu keluar 15 juta dapat experience kayak tadi, baper anjir. Lu tahu nggak sih ada beberapa tuh yang minta gua untuk nambahin benchmark kayak Spider-Man, Last of Us gitu kan. Gue Spider-Man aja malas beli, Pak. Iya, karena gue punya PS5. Itu udah rilis berapa tahun yang lalu, dari zaman PS4 malah. Iya, benar. Terus gue harus beli lagi gitu. Dengan saat itu juga Spider-Man saat itu belum optimis juga, dan sekarang Last of Us kejadian juga kan. Gua ngaku dosa, gua kemarin kilaf beli Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy sih gue beli sih. Gue beli itu gara-gara itu yang kan gue sama kemarin Pak Ben nanya gue minta nyari kasus yang 8 GB 12 GB itu. Yeah. Ya udah ngerjain ya, Hogwarts kan. salah satunya. Ya udahlah masukin lah Hogwarts lah. Dan bener kan kejadian kalau 1080p-nya RT-nya nyala, teksturnya bisa hilang. Oke, kejadian kelihatan limitnya kelihatan. Sama butuh storage kenceng juga sih. Buka pintu bisa stuttering gitu tuh. Anjir. Iya bener, buka pintu bisa stuttering. Iya, lu jangan pakai SSD eksternal deh di situ. Jadi kemungkinan besar stuttering lu bisa disebabkan karena SSD lu pelan. Iya. Cuman bicara SSD itu masih gue masih plus minus sih, karena gue nggak tahu itu karena SSD-nya pelan atau karena softwarenya belum didesainin away untuk itu ada SSD, kita tahu ini ada storage kencang banget, mari kita cari cara supaya alokasi storage-nya dilakukan dengan benar, supaya entah lu bikin sebuah worker thread cuman buat storage work doang gitu, untuk terus lu compressionnya setelah itu harusnya lebih bisa beres, sih gitu. Karena gue nyobain game itu Hogwarts Legacy, ya berasa itu game nggak ada loading screen. Iya. Ya kan? Jadi loading screen itu terjadi ketika kita buka pintu. Iya bener. Ya gitu. Jadi sebenarnya itu sandbox, ditambah sandbox. Dan lu bayangin, lu punya PC puluhan juta, ketemu game ini day one, seminggu pertama lu ngadepin masalah. Iya. Belajar troubleshooting, nggak lucu men? Nggak lucu. Gitu. Jadi walaupun istilahnya gue juga agak setengah baper sama konsol, gue punya Xbox Series X yang nggak sempet dimainin juga, cuman gue banyakan mainin game-game tua bahkan di Xbox Series X itu. Cuman intinya gini, kalau ada orang yang saat kita ngomong sekarang ini dengan istilahnya ngelihat 6 bulan terakhir game rilis, hitung dari Callisto Protocol gitu ya, Callisto Protocol, Dead Space, Forspoken, kemudian Hogwarts Legacy, Last of Us dan lain-lain, lu jajarin itu semua rilis gamenya, terus lu kumpulin, katakan lu cuma mau ngambil satu data, ambil semua videonya Digital Foundry deh. Iya. Lu list berapa banyak mereka protes versi PC-nya. Kalau nggak lu capek sendiri, gitu. Terus lu mau bilang PC Master Race dari mana, ha? Mana PC Master Race? Itu yang menyebabkan PC jadi mahal kan? Iya. Lu buat apa beli macam kayak 3060, 7600 gitu? Atau lu main game itu juga butuhnya 4090 anjir. Iya, makanya buat bisa main gamenya lancar. Di satu sisi gua ngerti ada orang istilahnya saat mereka bilang PC itu adalah ada orang yang mungkin belum pernah ngalamin konsol sama sekali, terus mereka ngerasa PC itu bener-bener kayak safe haven-nya mereka gitu, bahwa ini bener-bener platform di mana gue punya emotional attachment gitu, dan lu attack ini PC berarti lu attack gue secara personalis. Biasanya sih kadang kalau udah mentok ngomongnya ya di konsol nggak bisa main Dota gitu. Iya. Waduh. Tapi kok sebel banget tuh kalau mentok kayak begitu. tapi ya gitu, jadi
untuk orang-orang ini kadang-kadang gue penasaran gitu, lu lihat news gak sih 6 bulan terakhir gitu kalau state of PC gaming tuh kayak gini. Gua yang istilahnya orang desktop mentok kanan gitu, istilah agamanya desktop mentok kanan gitu. Nggak ngerasa kalau PC itu untuk main game AAA ya, spesifik ya. Maksud gua, ya kalau misalkan lu punya statement, ya tapi kalau misalkan di konsol lu nggak bisa main Dota gitu. Ya lu untuk main Dota juga nggak butuh PC 30 juta sih. Iya benar. Lu beli PC aja yang 5 juta pakai FPU, lu main Dota lancar atau 44 Hz. Sisanya 10 juta lu beli PS kelar kan? Ya salah. 15 juta doang lu keluar duit. Iya. Atau punya dua-duanya gitu. Oh tuh kalau di grup PCMR tuh mereka ada orang yang lebih superior lagi, orang yang pakai dua-duanya. Itu udah lebih superior. Iya, maksud lagi. gua lu jadi punya dua-duanya dengan budget yang dengan budget yang lebih minim loh gitu. Maksud gua, lu pengen main Dota, pengen main Valo, lu nggak butuh PC mahal kan? Itu maksudnya. Lu bisa ngejar 144 Hz lu atau 240 Hz lu gitu untuk at least untuk e-sport CS, Valorant, Dota gitu yang lu nggak bisa mainin itu di konsol gitu. Tapi untuk game AAA-nya ya lu konsol aja gitu. Ditotalin juga budgetnya tetap lebih murah sih. Bisa jadi. Cuman ya itu intinya itu mungkin sedikit curhatan gue soal soal state dari PC gaming sekarang yang kayaknya gini amat ya PCMR. Ini balik ke kuliah lu, Pak. Lu udah daftar tapi sekarang? Kalau bicara daftar, gue kemarin udah nge-list jadwalnya apa. Mereka tuh kayak ada semacam, gue lupa, kayak TPA-nya tuh harusnya sekitar Juli kalau nggak salah. Ya Juni akhir Juli lah. Berasumsi TPA-nya lolos, harusnya kelas itu start kalau beneran memang jadi ngambil dan gue masuk. Ya, ini masih berasumsi gue masuk. Karena gue menilai kepala gue mungkin belum bisa masuk, jadi ada kemungkinan nggak masuk. Tapi anyway, kalau masuk kisaran Agustus September gitu. Walaupun kalau ini beneran di Jogja sih ya gue agak repotnya karena gue berarti pindahan gudang gue ke Jogja. Karena mainan gue di sana. Oke, kenapa UGM? Kenapa nggak Taipei? Mungkin lu bisa freelance di MSI. Satu alasan gue kesini buat kompetisi agak lama. Pas waktu tadi pagi gue briefing Ryzen EA tuh gue buat temen gue. Nah jadi dia kuliah di, gue lupa tadi namanya, Sinchu apa di mana gitu. Dan dia kuliahnya kuliahnya AI. Dan gue cukup yakin dia lulus lebih cepat daripada gue. Jadi probably abis ini gue bakal jadi adik kelasnya dia kalau seandainya misalnya gue mau milih ke sana. Gue baru mau proses nanya-nanya kuliahnya gimana, pengantar bahasanya gimana, masalah nggak dengan gue nggak punya Chinese istilah. Walaupun gue agak malu juga sih, gue bolak-balik Taipei dari tahun 2008 sampai hari ini gue nggak bisa ngomong Chinese. Ni hao kan bisa. Ada yang mau ngajarin. Ni hao sama Xie kan bisa. Iya, Xie itu doang ya. Halo sama terima kasih doang gitu. Gila dua kata sama woyao. Waduh. Woyao. Jadi anyway, itu kalau seandainya terjadi dan beneran gue lolos dan gak ada alternatif yang lain, walaupun gue sejujurnya kalau ada alternatif di Jakarta berharap ada sih, cuman kelihatannya belum ada karena gini. Kalau kita bicara soal, lu tahu di zaman sekarang semua produk belakangnya kalau mereka bisa dikasih kata AI, bahkan dikasih kata AI, right? Nah, itu mirip dengan mata kuliah AI. Bisa jadi orang-orang yang punya ada beberapa jurusan yang tadinya nggak segitunya memang peduli sama AI, tapi kayak dikasih di sprinkle sedikit gitu loh bumbu-bumbu AI-nya di sini. Cuman nggak 100% dedicated ke sana. Pas gue lagi nyari ini, walaupun mungkin gue nyarinya bisa jadi kurang jauh gitu ya. Sejauh yang gue nyari, UGM S2 AI itu kelihatannya cukup serius untuk handling ini. Ini kejadiannya mirip-mirip kayak dulu jurusan game development itu masih dimasukin di teknik informatika ya. Iya. Jadi dulu kan di sprinkle di situ untuk game development, tapi sekarang udah ada jurusan sendiri. Nah, kayak gitu. Sekarang masih dan masalahnya gini. Repotnya adalah karena saat lu mau ngomong AI itu broad sekali, men. Lu mau dari AI yang nanti itu AI masuk ke mechanical dekat-dekat robotik segala macam juga ada gitu. Dan kalau gue gimana ya, gue berharap bisa kalau seandainya gue dapat basicnya bener, gue berharap gue bisa nemuin sesuatu yang nge-relate AI ini ke pekerjaan gue yang sebelumnya, yaitu gue nggak berani bilang gue analis hardware sih, gue belum sebagus itu. Sebagai orang yang suka ngetes hardware dan mungkin bisa memberikan input yang berguna baik bagi konsumer maupun bagi vendor, bagi industri ini yang berhubungan dengan seputar performance di AI kayak gitu. Terakhir deh, kita lagi di Taiwan nih, kita nggak ngomongin Taiwan.
Iya ya, kita dari tadi ngobrol di Taiwan. Computex. Jangan lupa, ntar begitu ini selesai, lo harus kasih lihat samping-sampingnya. Lo nggak kasih lihat samping-sampingnya, dikira kita masih di Jakarta, nggak ada yang percaya kita di Taiwan gitu. Kali. Jalan deh. Kali kita jalan. Jalan di mana? Ini jalan aja. Jalan. Soalnya lu lah mundur. Aduh, kasihan kameramen kita. Enggak, lu bisa maju. Mohon maaf ya Mas Tio. Lu masih bisa Mohon tetap maju, Dot. maaf. Gimana, bahas apa di Taiwan? Wah, gue tidak. Computex. Oh, Computex. Computex tahun ini apa yang menurut lu paling menarik? Kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sih sejujurnya VGA kita nggak keluar yang baru. Nggak Kita ada. udah keluar sebelum Computex. 4060 belum rilis. Motherboard Terus refresh. Motherboard refresh agak sedih tapi. Oke, jadi yang baru Wi-Fi 7, bro. dengan semua motherboard kayaknya kita refresh ada tulisan Wi-Fi 7 di sana gitu kan. Atau tambahin X. Atau tambahin atau tambahin motherboardnya punya TV. Itu gede banget aja. Motherboardnya punya TV. Nah, terus udah kayak gitu, ada ini 24 GB stick atau 48 GB stick. Oh, memory. Nah, yang akhirnya gue disiksa untuk ngerjain 96 Lu nggak GB stick. keliling-keliling ngelihat barang-barang aneh kayak Astrok punya EV charging sekarang? Oh, itu sayangnya belum, tapi ntar mau coba sih. Maksudnya kalau pas waktu... Kayaknya nggak cuman Astrok deh yang bikin subdivision mereka. Gue lupa namanya apa, tapi bukan Astrok dia pakainya. Oke. Tapi ada di bootnya Astrok. Oke. Dia punya EV charging sendiri. Oh iya? Kalau nggak salah FSP juga ada deh kalau nggak salah ya. Oke, buat Dan gua lupa charging siapa aja. electrical vehicle. Tapi gue lihat ada beberapa brand yang akhirnya mereka tuh bikin EV charging gitu buat di rumah. Gitu. Karena mungkin ya mobil listrik udah semakin banyak kali ya. Hujan kan tuh. Hujan. Jadi gimana? Ini hujan, gelap. Ya nggak masalah Kita sih. balik lagi aja cuma mau ngunjukin Yaudah, kalau balik di Taiwan. Iya. Semoga kita tidak dilihat kalau kita sedang diglodok ya. Jadi kita lagi Iya. balik-balik aja dari tadi. Udah jelas kan? Mau kasih lihat 7-Eleven kan Dino nggak ada. Di Indonesia nggak ada Sevel. Tapi nggak ada Sevel. Di Indo nggak ada Sevel yang ada babinya. Oh iya. Waduh. Sevelnya halal semua ya, Sevelnya halal. Jadi lu belum ngeliat situ mungkin karena lu sibuk sama itu ya, G-Skill. Kemarin gue sibuk sama G-Skill, terus ya istilahnya gue lagi coba ngumpul-ngumpulin nih kayak tadi. Kalau ada hardware-hardware yang bau-bau AI itu ngerjain apa sih? Yang sayangnya gue miss kayaknya Intel Meteor Lake demo kayaknya itu doang. Oh sama tadi pagi kan Ryzen AI. Terus udah kayak gitu, ya tadi tiba-tiba di MSI gue kaget, hah ini ada apa? Mereka punya app, istilahnya mereka nyebutnya AR, cuman gue hampir yakin tepatnya. Ya itu Stable Diffusion sih. Salah satu mirip kayak Stable Diffusion, mereka bikin GUI-nya, terus mereka execute model, jadi ada dua model, gue lupa yang realis. Gue asumsi yang realismenya ngambil dari yang model 21 kayaknya. Yang animenya gue nggak tahu dari mana. Kayaknya mirip kayak Gue sih Anything justru Something. sebetulnya ya, gue tertarik dengan barang-barang aneh yang memang ada sangkut pautnya sama AI sih, kayak autonomous driving. Gue ngeliat. Sama gue harus ngasih tahu lagi SSD Gen 5. Ya at least baru gitu. Ya ada yang 12.000. Ya 14. Oh ada yang 14, gue belum lihat malah. MSI. Biasa kalau MSI ada? Iya ada. Oh itu gue harus. Ryzen gue lupa E26 kayak. Atau gue salah, gue lupa tadi. Anyway, itu jadi kalau Ini udah mau nyebrang? Udah mau nyebrang? Gimana? Ayo kembali jalan. Ya udah jalan. Kita juga makan. Animate udah tutup. Udah tutup. Besok siang ya? Berarti dari siang dia. Kemana kita? Bebas ke sana kan? Gua bebas. Lihat nih ngikut dia nih. Gua kemarin di Gigabyte aja kan juga ngelihat ini semacam komputer kayak ECU gitu, ECU-nya mobil. Itu untuk fully autonomous driving. Ya pakai AI-nya Nvidia juga. Oh, oke. Jadi Gigabyte sih ngomongnya udah bekerja sama, cuman mereka nggak berani sebut manufacturer mobilnya apa gitu. Dengan beberapa manufacturer mobil listrik gitu. Jadi ya benar-benar lagi di develop gitu. Tapi gue udah ngelihat barangnya itu. Jadi bakalan banyak saingan-saingan Tesla ke depan nanti dengan Lucu solusi sih. yang lebih Ya mungkin kalau lebih kejadian murah kayak gitu agak gue tertarik sih pengen lihat dibawa kemana. Tadi kalau Asus di atas apa ya, kalau nggak salah ada Gue belum naik ke atas for- tuh. AI for medical. Walaupun kalau lu tanya gue yang pengen banget gue cari itu bukan itu tadi Pak Hatu ke atas. Ada namanya Frore System. Jadi Frore System itu semacam dia kayak ngembangin kayak silikon. Silikon itu dipakai untuk ngelakuin heat dissipation dan caranya tuh nggak tradisional banget. Jadi kita cuma tahu kalau silikon tuh bisa dipakai buat bikin CPU gitu kan. Dia nggak. Silikon itu didesain in such a way untuk gue lupa sistemnya tuh kayak bikin micro vibration atau apa untuk ngeluarin udara dan istilahnya menghilangkan panas dari permukaan itu sehingga dia bisa bilang ini kayak hampir fanless
tapi ini bisa ngedinginin ngedinginin chip lu Oh, gitu. iya, Selama kayak chip gua lu pernah tuh lihat cuman tuh. 5 derajat itu dipakai di Zotac. Dipakai di Zotac Ya, yang benar, benar. Alder Lake N atau apa ya? Jadi gua ngeliat di reelsnya Mas Dedi tadi. Iya. Itu gue tadi mau meeting sama orangnya Flora. Abis slot buat ininya. Gue kayak kalau besok masih ada sih gue mau sih. Gue tertarik sekali kalau besok masih ada. Ya. Itulah sama apa ya kalau teknologi yang lain kayaknya desktop sih nggak. Ya, memory Nggak ada record sih gimana? Apa di G-Skill world record? Memory record gue bisa prediksi bahwa siapapun yang megang CPU-nya Sebi akan bikin memory world record. Oh, jadi per Jadi- hari ini belum kelihatan. Jadi kelihatannya CPU-nya salah satu peserta OCWC itu si Sebi. Gue nggak tahu dia binning dari berapa. Itu memang CPU Raptor Lake dengan memori kontrol terkencang di bumi saat ini. Kayaknya. Bakalan Jadi- nyentuh 12G? Gua Agak kenceng dat kayaknya dat. Ini udah tinggal satu kali Instastory lampu iya. hijaunya. Jadi gue asumsi Gue asumsi masih dapat kayaknya, mungkin nggak 12 kayaknya. Gue asumsi another 100 MHz kali 5700. Gue asumsi ya. Oke. Tapi Gitu. belum sampai di 12 giga ya? Kayak 12 milestone baru deh. Oh, thank you. Gitu. Jadi begitulah. Alright. Gue lupa bawa payung Tadinya lagi. kita mau ke tempat anime-animean gitu, Pak. Oh. Ya, cuma Oke. ternyata tutup katanya. Oh ya sudah. Udah jam segini juga sih, jam berapa sih? Jam 9. Belum sih harusnya ya. Berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 7, 8. Oh iya benar, dekat Waskit. Aduh, berarti gue masih cek ini teman-teman gue masih. Lu setiap ke Taipei selalu nginep di area Ximen ini, Pak? Iya, selalu dari 2015. Apa alasannya, Pak? Karena banyak makanan. Oh gitu? Karena banyak makanan di samping-sampingnya, akses ke MRT dekat dan MRT-nya 1 bulan lurus ke Nangang. Oh iya. Kalau gue nyarinya soalnya yang paling dekat di mana gue bisa ke Nangang. Udah maksudnya yang mudah gitu, memudahkan dan kebetulan opsi hotelnya banyak gitu. Misalnya kalau gue nyari yang daerah sini tuh opsi gue nggak cuma satu istilah gitu. Paling enggak juga sama ini ya, akses MRT itu semua Akses jalur MRT, itu ada. semua jalur itu ada. Ya sebetulnya kalau lu mau bilang semua jalur itu ada di tempat lain juga gitu. Cuman Ximen ini lebih kelihatan Maksud gua memudahkan. gini, lu mau pilih jalur hijau, iya ada. Ya, gitu. hijau ada, biru ada. Biru gitu. ada gitu. Kalau yang lain kan ya lu naik dulu, ya kan? Ya, tapi salah satu yang lagi gitu. salah satu yang bikin jadi prioritas ya makanan ini samping-samping sini enak-enak buat kilaf gitu. Walaupun kalau di sini gue makannya sudah jelas tidak sehat dan tidak normal ya guys. Apa makanan favorit lu di sini, Pak? Favorit semua yang bau-bau daging. Ini mau makanan khas Taiwan. McD. Makanan khas Taiwan, McD, Asta Gym. Kita mau Hotstar atau cuman kayaknya Hotstar udah ini deh. All-Star kemarin udah. TKK lagi. Gue tidak keberatan mau kemana. Set sejak keberatan. Nah kita tinggal ngikut cewek-cewek ini aja sih. Oh ya udah. Ya udahlah ngikut lah. Toh juga sejalan ke sana hotel gua kan. Mi Happy Lu balik tanggal berapa? 7. Lu mau ngapain aja sih di sini setelah ini? Maksud gua ntar ya, ini ada cici-cici lagi ngomong. Oh. Paling gampang sih adalah yang jelas gue punya banyak unfinished business sama MSCO Lab. Oke. Gue kemarin merasa 6 jam itu nggak cukup untuk menebus world record yang seharusnya didapatkan. Jadi gue berharap bisa get some more scores. Kemarin tuh lu jadi nginep di MSI gak sih? Sayangnya mereka tidak punya protokol untuk nginep di kantor. Padahal gue bilang, gue nggak masalah lo nginep di kantor. Come on, man. Di kantor lama gue nginep di sana buat berapa tahun itu. Gue adalah orang Di yang sini tidak SOP-nya tidak berbeda masalah jauh, gitu. ya? Nggak boleh anjir. Ada satpam jam tertentu. Nggak bisa gue nginep MSI. Kayak kita harus agak slow Pak jalannya, Pak. Oh ya siap. Di depan slow soalnya di jalannya. Oh ya siap bang. Ntar lu nyusul Tio tuh. Oh iya. Bisa jadi. Tapi lebar juga ya. Gue baru nyadar. Apa yang seru di MSI OCLab, Pak? Yang seru. Gue melanggar NDA nggak ya ngomong. Gue belum pernah ke sana ya. Kemarin di gua- Asus aja si Tio yang berangkat. Gue melanggar NDA nggak ya ngomong gitu. Tapi ya, intinya banyak gini. Ya lu nggak usah jelasin Kalau gue spesifik benching gitu. di MSI,
ada kemungkinan punya akses ke CPU next gen kan gitu. Iya. Lo mau tahu? Udah pasti lah ya, nyobain bareng early udah Gue pasti. mungkin mau spill sedikit agak hal yang lucu-lucu. Kadang-kadang lo tahu kalau kita sebagai reviewer gitu, ya saat gue sebagai masih jadi reviewer di mana kita punya deadline NDA CPU, kadang-kadang kita bingungnya tuh, aduh nih CPU belum pernah kita coba sebelumnya gitu kan. Iya. Kalau gue punya akses ke sebuah CPU engineering sampel yang sebelumnya, at least kerjaan gue tuh jadi jauh lebih mudah. Nah, jadi lucu ya gacanya. nah itu, jadi karena gue bisa punya akses ke CPU kayak gini, walaupun ya timbal baliknya gue harus kerjain development work ya, testing data mesti dikasih ya, gitu. Jadi itu sangat membantu kerjaan gue sebagai reviewer karena begitu gue kena deadline, gue langsung tahu oke, ini normal nggak sih, ini behavior expected nggak sih. Gitu. Oke. Walaupun sejujurnya ya gue mengerjakan review deadline itu juga masih menyusahkan diri sendiri. Kalau gue nggak mau menyusahkan diri sendiri, jalan 100% default aja. Kan gue yang menyusahkan diri sendiri dengan cari tuningnya gimana, cari limitnya gimana, cari apa. Lakukanlah apa yang gue kerjakan. Nah, iya. Default aja. Nah, itu jadi ya kalau dibilang kerjaan gue susah lebih karena gue menyusahkan diri sendiri sih. Jadi ya mungkin begitu juga kadang-kadang. Tapi sekarang udah nggak ada beban itu ya, Pak? Ini Computex tersantai gue in years. Gila, gua ngeliat lu setelah lu lulus ya. Lu nongkrong, Pak, akhirnya. Sama temen apa, waktu itu gua lihat story lu tuh sama temen sekolah lu ya. Temen sekolah apa temen kuliah lah waktu itu gua ngeliat lu. Teman band gue. Temen band lu nongkrong lagi, Pak. Gitu. Jadi punya kehidupan ya? Jadi punya kehidupan. Gila, jarang-jarang gua ngeliat story lu, ya kan, isinya bukan motherboard telanjang gitu. Waduh. Situ Mana kita kanan? Oh, kanan. Wah, ini udah mau ke arah ke tempat gue nih. Ups, masih hujan saudara-saudara. Horor sekali. Biasanya ya isinya begitu-begitu aja. Ya betul. Ya kan ceritanya pas masih kerja berusaha mendedikasikan diri sama kerjaan. Jadi melakukan sebaik-baiknya. Saat itu benar-benar nggak ada waktu sama sekali tuh Pak buat nongkrong gitu Pak. Gini. Kalau gue kan tetap meluangkan waktu ya. Gini, satu, mungkin guanya juga yang nggak bisa bagi waktu. Iya. Yang kedua, gua tuh probably sangat mudah untuk distracted. Jadi kalau gue lagi ngerjain satu hal, udah ada ide, udah ditaruh semuanya draftnya di atas kertas gitu. Belum kelar, belum mau berhenti. Terus itu belum kelar Iya. dan nggak gue selesain. Iya. Mungkin banyak yang malah nggak jadi abis itu, ditinggalin gitu. Jadi kayak udah dikerjain terus di flash aja semuanya. Kayak itu juga yang bikin lu nggak tidur-tidur. Bisa jadi. Jadi Kalau gue sih kan kadang kalau gue udah ngerasa capek, ya udah gitu. Dan itu yang benar, Jangan, gue sangat berharap nggak ada reviewer yang mencontoh gue sih maksudnya. Ya jangan gitu, jangan. Itu nggak bagus buat kesehatan dan gue in a way sudah membayar itu dengan badan gue istilahnya gitu. Jadi ya jangan diikutin lah. Gue masih efek begadang udah ada ya. Istilah gue masih sangat percaya bahwa lu tetap harus bisa memisahkan pekerjaan profesional lu sama kehidupan personal lu sih. Jadi, jujur ya, gue sekarang aja ini dari 2019 ke 2023. Mana apa itu? Mana kita? Waduh. Saya tidak diajak kalah. Waduh. Apa itu? Yang di video sih nggak lihat. Di video nggak lihat ya. Aduh. Nyesel banget. Bahaya. Diliatin videonya nggak boleh tayang di YouTube. Tayangnya di tempat lain ini. Bingung mereka ntar. Tapi beda banget loh 2019 sama 2023. Gua ngerasa ini gue lebih capek sekarang. Ya bener. Nggak salah. Jalan itu lebih capek anjir. Jadi ya begitulah. Gimana lu? Tapi lu ngerasanya gimana? Lu kan sekarang maksudnya ke Computex kali ini lu nggak liputan setelah sekian lama gitu. Lu sejauh ini ke Computex selalu liputan, bahkan liputan sembari lomba. Gitu. Udah liputan iya, masih nulis artikel iya, lomba iya. Dan waktu itu yang kejadian goblok tuh sebenarnya bahkan ada satu level di mana waktu itu gue pas waktu melihat potensi gue tidak lolos tuh gue happy loh. Bisa istirahat. Punya lolos, gue udah packing men. Buka lagi. Kejadian ini ya, apa nggak lolos satu, tiba-tiba ada yang nggak ikut. Nggak ada yang nggak ikut, nggak naik gitu. Soalnya ternyata memory clock gue kan pas 2019 tidak terkejar. Gara-gara itu. Ada yang tidak naik skornya, ya udah dapet lah lolos gue. Sekarang rasanya lebih capek apa enggak, Pak? Enggak, jadi istilah gini, kalau lu bilang lebih capek, gue nggak bener-bener pushing it semuanya gitu. Bahkan kalau lu tanya gue bingung
kenapa Alpha yang tahun 2019 bisa ngerjain itu gitu. Jadi kalau lu kasih gue jadwalnya Alpha 2019 ke Alpha tahun 2023 nih, gue akan baca anjir nih orang ngapain. Ya emang sih 2019 kita nggak bisa di jalan kayak gini. Iya benar. Gue ketemu lu waktu itu Cuman di bootnya G-Skill sekali. Iya. Ya itu kayak gitu. Jadi ya begitulah. Dan gue ngerasa itu bukan... Sekarang gue nggak perlu turun ke lantai 1 buat nyari lu di G-Skill. Iya. Buat gini-gini. Jadi ya begitulah. Itu perbedaannya ada di sana sih. Jadi ya sudah bisa lebih santai dan lain-lain. Walaupun ya to be fair, orang-orang kan ada yang bilang, kenapa nggak sih? Istilahnya kan mereka bilang, Pak, burnout kali Pak, kerjaan lu kan emang mentok kanan mulu gitu. Mungkin ada benernya gitu. Walaupun gue mungkin masih versi denial bahwa bilang kalau gue nggak burnout gitu. Tapi yang jadi problem adalah gue ngerasa kalau gue nggak ngerjain se-effort kayak begitu, gue nggak dapat apa yang gue mau istilahnya. Gue nggak menjalankan pekerjaan ini dengan seluruh kapabilitas gue sebagai reviewer dan sebagai pencinta teknologi. Ya, tapi 1 dekade lebih ya harusnya. Ya, semoga lah. Ya, harusnya itu udah cukup dan wajar, Pak, kalau misalkan ada burnout-nya. Iya, benar. Dan lu pengen rem dulu. Ya oke aja. 1 dekade tuh bukan waktu yang sebentar, anjir. Tapi, gini. Kalau gini, mungkin dari sisi lo 1 dekade itu kelihatan lama. Tapi senior gua itu udah mau 2 dekade lewat. Oh ya, jadi jelas. Gua, ya istilahnya bahkan ada satu tempat di mana gua itu ditaruh di satu ruangan, gua yang paling junior di situ gitu. Jadi ya. Tapi menurut gua gini, Pak. 1 dekade yang lu jalanin kan lu selalu ngejalanin kerjaan lu tuh bisa berapa jam per hari. Oh iya benar. Dan ya itu membuat nyokap gue sedikit khawatir sih. Jadi kayaknya kalau dihitung jam, ya 1 dekade. Man hours. Iya. Dihitung playing time. Oke. Benching time maksudnya. Iya. Kayak soter gue tuh banyak tuh, Shadow Tomb Raider gue tuh benching time, bukan playing time. Tapi masih new game kan, nggak ada. Masih new game ya, nggak tahu nih. Sedih banget ya. Kagak ada new game ya. Kagak ada continue-nya, new game doang. Ya, jadi kayak begitu. Dan gue kali ini ya melihat ada opportunity untuk ya udahlah, let's selesai di sini aja gitu. Hopefully ini poin selesainya bagus. Dan gue milih poin selesai di sini kan gara-gara teknologi gedenya pada keluar semua. 4090 udah rilis, ARC udah, 13 Gen udah, terus jarak ke Meteor Lake-nya juga masih kemungkinan jauh. Jadi gue berharap ya udahlah, ini udah good point gitu. Maksudnya good stopping point-nya di sini. Gitu. Jadi dan gue bukan menghentikan hobi gue sebagai hardware enthusiast loh, tidak. Itu yang banyak yang masih salah loh, dan mungkin teman-teman ada yang masih pekerjaannya, gitu. guys. Yang berhenti pekerjaannya, gue masih menjalankan hobi. Gue juga masih suka nanya-nanya ke si Alpha kok kemarin. Cuman kapasitasnya beda, kapasitasnya sebatas hobi sekarang gitu. Alpha nggak ada tanggung jawab atau deadline khusus untuk mengerjakan suatu barang. Betul. Nah, terus juga misalnya tiba-tiba di tengah-tengah kayak gitu, kayak kemarin IRX ngajak collab gitu. Yeah. Atau misalnya walaupun gue nggak tahu nih ya, misalnya dalam waktu ke depan tiba-tiba ada vendor misalnya kayak, gue happy banget kalau tiba-tiba Nvidia bilang, Alpha kita mau ada demo AI something, lu bisa bantu nggak? Iya, buat di Indonesia. Would be very happy tuh. Atau AMD atau Intel atau vendor apapun gitu. Iya, kalau launching produk juga masih bisa ngundang lu kan. Bisa, gitu. Gue happy sekali dengan itu. Iya. Maksudnya, gue would be happy to help kalau kapabilitasnya sesuai sama gue. Ya jangan lu launching produk yang ada hubungannya sama gue, seperti lu launching keyboard ya gue nggak bisa bantu. Launching keyboard ya gue nggak bisa bantu. Atau kursi gaming yang atau ada kursi pijetnya. Gaming yang ada pijetnya. Kursi gaming ada pijetnya ya. Serem sekali, tapi guys. jujur Pak, gue setelah nikah justru lebih tertarik sama barang-barang kayak gitu Pak. Oh iya, apa iya, beda makanya ya? di Computex tuh gue ngeliat kayak ini ada kursi gaming bisa ada pijetnya, itu something buat gue. Terus ngeliat ada autonomous driving, gila gue kalau lagi mudik ini bakalan enak. Beda prioritas ya, Iya, beda prioritas gitu. Jadi sebenarnya kayak Computex aja, gue sebetulnya kalau misalkan gak ada tanggung jawab untuk liputan produk-produk ini, gue pengen ke Tinex 2. Iya. Pengen ngeliat home appliance. Iya, pengen lihat home appliance. Iya. Gue pengen ngeliat mesin cuci yang ada AI-nya. Oh iya. Tapi jangan salah tuh, jangan-jangan ada mesin cuci yang saat dia gerak di ini tertentu dia bisa nentuin beban atasnya kayak gimana gitu kan. Terus ada model yang bisa dieksekusi, terus membuat mesin cuci itu. Kalau nentuin beban total sih sekarang semua udah ada. Iya, maksud gua. Bahkan dia bisa milihin bahan otomatis. Iya, bisa jadi kalau tiba-tiba yang membuat sebuah device jadi lebih pintar karena data kan jadinya kayak gitu. Di mana tuh bocah-bocah? Gitulah. Jadi ya, sudah mulai dekat tempat mamam.
Sudah banyak tempat makan sekitar sini. Uyey. Bisa makan di mana? Nah, makanan favorit lo apa di sini? Di sini. Kalau favorit beef noodle Yongkang atau apapun jenis beef Yongkang tuh noodle. yang di... Dongmen lewat dikit. Dongmen lewat Berarti dikit. bukan di sini. Katanya yang di depan taman-taman itu bukan sih? gue lupa, cuman ya itu. Gue terakhir ke sana 2019 ya lupa juga. Oh, nomor 2 hotpot. Hotpot di sini. Apapun itu. Apapun hotpot. Hotpot di Kalau- sini banyak banget. Kalau bisa haram lebih baik. Ya gitu ya gitu kayak gitu. Gua sama istri gua yang nggak makan. Ivan makan dia nggak tahu. Lu ngomong di sini. Gue ngomong ya terus semoga dia nggak nonton. Waduh. Jadi apa Oh, namanya? yang penting kan jangan ditanya. Jangan ditanya, Ah, donas jangan. tuntal ya. Iya. Aduh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Lagian gue nggak nawarin loh di atas meja loh, dicomot. Masa gue ngomong tuh, itu haram kan susah. Pelajaran gua dari pas pertama kali komputex di sini adalah kalau beli sosis lebih baik kalau tulisannya cuma sosis Ya. gitu. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Betul, Anda benar. Selamat. Kecuali dia tulisnya Tapi beef sosis. Tapi you miss the best part. Anyway, itu spicy hot pot. Terus yang ketiga, ini mungkin agak-agak unorthodox. Oh, lu bener-bener mau iseng banget. Ke IKEA. Dulu kantor lama gua itu, mereka ngajarin gua kalau kita mau makan dan harganya nggak mahal-mahal banget. Itu ke IKEA, itu ada kayak meatballs, kemudian ada buat yang bisa makan haram, ada pork knuckle. Buat yang di situ juga ada kayak berbagai menu-menu yang lain dan menunya menurut gua asik untuk harganya. Menurut gua asik. Kalau lu iseng, lu betul-betul segitunya iseng pengen Iya, cari. daerah mana di sini? Gua lupa. Alam Sutra. Enggak Alam Sutra juga. Kemarin bercandaan gue sama Ivan gitu karena kita nemu IKEA di kemarin pas kita mau ke High Speed Rail. Gue bilang, "Oh gila ada IKEA, kita tembus Alam Sutra." gitu. Di tol Ternyata Kunciran bukan, kali. gitu. Ya begitulah. Gitu. Jadi pertanyaan penting, makan malam di mana kita sekarang? Iya. Karena kita nggak jadi ke Kalau anime. beef noodle di Dongmen sih, Iya. mantep banget sih itu. Apakah tahun ini masih ada agenda untuk nyari figur? Yang 2 lantai itu nggak? The problem cuma satu. Tahun 2019 saat gua actively pengen kilaf, Ya. udah nggak nemu figur yang beda. Lu pengen figur apa lagi sih? Nggak ada, maksudnya kan gue nyari figur Azunian tapi beda versi, beda apa, ada yang doll, ada yang apa, udah satu shrine sih sekarang Ya, sih. ini yang doll maksudnya gimana nih? Sorry. Yang enggak, bukan. Doll kayak apa sih? Gantungan kunci doll Bukan gitu. doll 1:1 kan? Enggak gitu. Kecuali tiba-tiba gue pindah haluan nyari figur Kobo kalau ada gitu kan. Enggak, Wah, ada gitu. kalau mau bikin. Nggak, gitu. Ada kalau mau bikin. Padahal. Tiba-tiba ke sana, jalan kita. Ya wes. Si dolanan tuh bisa bikin tuh dolanan tuh. Oh, 3D print atau? Oh enggak, dia bikin kayak Hot Toys. Oh. Ya nggak, saya masih happy sekarang saya punya model Ya, tapi apa? satunya mahal sih. Iya, gue tahu. Bisa Cuman- 8 juta gitu. Ya, saya happy sekali punya model Stable Diffusion-nya Kobo hasil training. Jadi, saya happy bisa bikin Kobo generator. Di repost nggak mana? Belum lah. Belum. Anaknya belum tahu malah. Tapi ini serius, Kobo DM gue kemarin banget. Oh, Bang minta CPU dong gitu. serius. Waduh. Mau CPU apa deh? Alah, mau CPU apa deh? Dia rusak Enggak, apa? gue cuma PC-nya jawab rusak ke apa Kobo, lu lagi minta sih? ke gue minta sama siapa? Nggak, gini. Suruh demo Alpha gitu. Demo Alpha! Ya ampun, dia di sini sama Om. CPU biningan-biningan lu masih banyak kan, Pak? Masih ada, cuman gini. Itu CPU, betul-betul CPU yang digunakan untuk datang dicolok, jalanin certain benchmark. Gue punya CPU yang cuma bisa jalan CPU clock doang gitu. Jadi gini, ada satu core yang bisa 8 GHz lewat, core lain tolol ada. Ada CPU gue yang memori kontrolnya bagus, tapi clocknya tolol ada. Jadi ada CPU yang benar-benar cuma bisa nyala cuma buat testing doang gitu. Maksudnya Ya. jalan benchmark segala macam most likely blue screen gitu. Ada, udah rusak juga soal CPU-nya. Gitu. Di mana tuh? Mereka pada kemana gitu? Ditinggal. Sedang mencari makanan mungkin, makanya sudah ditinggalkan. Oh, dari dulu sampai sekarang yang gue belum pernah coba di Taiwan dan memang belum niat nyoba, Ya. nonton bioskop. Oh, gue juga belum. Belum Gue pernah. takut gua. sama subtitlenya, men. Waduh. Sebenarnya sejujurnya ini Spider-Man Across the Spider-Verse kan rilis kan? Ah. Udah rilis kan? Nah ini lagi banyak nih, Zotac juga tadi booth-nya bahkan nge-promoin itu kan. Oh, oke. Iya, tadi ada yang cosplay Spider-Man juga di Zotac. Meskipun Gigi kostumnya cosplay Spider-Man. Spider-Man serius. Oke, serius. siap. Karena Zotac di booth-nya memang promoin itu. Promoin Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Mungkin collab sama Marvel atau gimana gua nggak ngerti ya. I see. Dan Alright. ada yang cosplay kayak gitu. Nah, Alright. gue pengen nonton itu di day 1 atau day 2, nih, which is tanggal sekarang, Aha. ya kan? Cuman gue takut sama Subtitle. subtitlenya.
antara gue takut sama subtitlenya atau udah di-dub. Atau udah di-dub ya? Waduh, itu bakal jadi pengalaman yang luar biasa sekali tuh nonton Spider-Man di-dub. Nah, itu dia. Random sekali ya guys. Random sekali. Hilang gue. Oke cuy, Yes. Pak, thank you nih Pak ya. Kita Sip, kita sip, sih bakal sip, sip. tetap makan nih Ya. sama lu. Cuman karena kita ketinggalan nih yang rombongan, Ya, kita kasihkan kita ngobrol. hilang. Kita hilang di Simen. Jadi kayaknya kita udahin dulu videonya sampai sini. Kita mau cari istri gua dulu sama si Kau kemana. Oke, thank you Bye, semuanya. bye.